seperti PBB, seperti UNESCO, seperti kesehatan dunia, mana nggak ada bentuk keterlibatan mereka sama sekali untuk untuk Gaza atau untuk saudara kita yang ada di Palestina. Mereka bahkan diam, meskipun kita tahu bahwa mereka adalah hukum internasional. Seharusnya yang lebih berhak menghentikan ya mereka. Karena apa? Karena udah persatuan dunia, tidak boleh ada yang namanya perperangan. Tapi kenapa mereka tidak, kembali lagi, kenapa mereka tidak berhenti atau tidak menyuarakan kepada Palestina? Karena mereka itu bukan sistem Islam. Kalau Muslim dia masih melihat sebagai isu kemanusiaan, wah belum cukup. Nggak cukup gitu. Bahkan kita harus melihatnya dari kacamata iman, harus melihatnya iya ini permasalahan agama. Tanah di sana adalah tanah kaum muslimin yang memang harus diselamatkan, itu dengan cara yang sesuai dengan Islam. Cara yang sesuai dengan Islam bagaimana? Ya kalau tadi kita bahas bagaimana Amerika menyokong Israel gitu kan, dan Amerika itu adalah negara adidaya, maka kita butuh negara adidaya yang bisa menyaingi adidayanya Amerika gitu, yang bisa sepadan dengan Amerika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah sahabat Megapolitan News Forum, kita kembali lagi di Rumus Ruang Muslimah. Nah, insya Allah hari ini kita mau bahas tentang Palestina, isu yang lagi tren banget, lagi hangat banget, dengan tema Selamatkan Generasi Palestina dengan Khilafah. Oke, alhamdulillah di sini sudah ada narasumber kita, ada Kak Elin. Assalamualaikum Kak Elin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Kak Elin ini sebagai koordinator dari Back to Muslim Identity di Jakarta. Nah, satu lagi nih kita kenalin juga, ada Kak Syahmi. Assalamualaikum Kak Syahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Syahmi gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Kalau Kak Syahmi itu dari lulusan pondok pesantren ya Kak? Iya betul sekali, lulusan pondok pesantren Modern Darussalam Gontor. Oh Masya Allah, dari Gontor ternyata. Baik, kita langsung aja nih, karena sekarang kan penasaran banget tentang isu Palestina yang lagi hangat-hangat nih saat ini ya Kak. Nah, kita coba ke Kak Syahmi dulu nih Kak. Kan memang tidak dipungkiri ya, sejak dahulu peperangan antara hak dan batil itu akan selalu ada gitu. Baik, kalau misalnya sekarang kita tahu ada Hamas dan Israel, terus juga ada dulu Rasulullah dengan para kaum jahiliyah gitu. Nah, namun di belahan bumi Timur Tengah ini peperangan antara hamba Allah yang taat serta hamba Allah yang kafir ini sedang marak terjadi, apalagi di bumi Palestina. Nah, menurut Kak Syahmi nih, bagaimana sih yang Kakak tahu terkait fakta yang ada di sana gitu? Sebenarnya kalau untuk perang sendiri itu memang sudah terjadi ya, bahkan ketika zaman Rasulullah dengan para kaum Quraisy itu kan pada saat Rasulullah pertama kali menyebarkan Islam, apa yang diterima Rasul yaitu adalah sebuah ketidakenakan atau sebuah penolakan dari para kaum Quraisy yang ada di Mekah kan. Nah, jika kita melihat dari pertanyaan yang tadi bahwa sejak dahulu kan perang dan antara hak dan batil itu selalu terjadi. Betul. Nah, bahkan sampai sekarang pun melihat terjadi yang sekarang Palestina dengan Israel itu lagi marak-maraknya kan. Nah, itu memang sudah ada pada sejak zaman Rasulullah. Waktu itu ketika Rasulullah pun bahkan memerintahkan kita untuk berperang, sebagaimana dalam ayat Al-Quran surah Al-Hajj ayat 39 yang artinya telah diizinkan berperang bagi siapa yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Jika dilihat dari ayat 39 surah Al-Hajj ini, bahwa Allah pun sendiri bahkan
mengizinkan hambanya, barang siapa yang diperangi, maka kalian boleh atau berhak untuk memerangi kembali orang yang diperangi tersebut gitu. Misalnya contohnya seperti antara Hamas dengan Israel, Palestina dengan Israel, bahwa tidak mungkin dong Palestina itu menyerang jika tanpa sebab kan. Betul. Pastinya mereka menyerang karena mereka direbut tanah kekuasaannya. Nah, itu sebagai bentuk dianiaya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang dianiaya itu berhak atau diizinkan oleh Allah untuk melakukan perang. Oke, Masya Allah ya, berarti Allah sendiri tuh udah mengizinkan peperangan, apalagi kalau betul. misalnya memang untuk membela diri kan, kita betul terzalimi, sekali. kita teraniaya gitu. Baik, Masya Allah banget. Kita bisa beralih dulu nih ke Kak Elin, melihat fakta peperangan yang terjadi di Palestina nih Kak. Itu kan memang tadi ya benar kata Kak Syahmi, itu kan perebutan tanah juga gitu. Mereka memang merasa terzalimi, teraniaya gitu. Namun kita lihat fakta bahwa entitas Zionis ini kan menyerangnya bukan hanya ke Hamasnya, tapi malah ke penduduk yang mereka itu bukan orang yang terlibat dalam perang gitu. Misal kayak banyak perempuan, banyak anak-anak, orang tua atau lansia gitu yang mereka di rumah, tapi mereka juga ikut terimbas akibat peperangan ini gitu. Nah, menurut bagaimana nih pandangan Kak Elin terkait banyaknya korban yang dia itu memang menyangkut anak-anak dan para orang tua gitu di dalam peperangan, dan mungkin bisa Kak Elin juga jelaskan bagaimana sih peperangan yang diperbolehkan atau yang baik menurut Islam gitu loh Kak. Silahkan Kak. Oke, ini kalau lihat isu Palestina gitu ya, orang-orang tuh banyak bilangnya itu perang gitu. Iya. Kalau aku sih sebenarnya nggak setuju kalau dari bilang perang. Karena kalau perang itu kan harus sepadan, negara sama negara gitu kan. Kalau misalkan cibiran netizen sama cibiran netizen gitu. Tapi yang terjadi sekarang itu dia nggak sepadan. Jadi dua hal yang benar-benar jomplang. Kalau lihat Palestina dengan Israel, yang terjadi sekarang itu adalah skalanya negara lawan kelompok. Iya, benar Kelompok kecil. Hamas itu kelompok kecil yang dia bukan ditunjang sama negara yang punya militer kuat seperti Israel gitu. Jadi kalau dibilang perang, ini apakah perang? Mungkin secara suasana yang terlihat, yang dirasakan sama penduduk sana itu adalah suasana perang. Tapi kalau kita bilang secara adab, misalkan entah itu adab perang dalam Islam atau aturan perang dalam hubungan dalam aturan internasional, itu nggak bisa disebut perang gitu. Yang terjadi di sana itu sebenarnya apa sih? Penjajahan. Iya. Gitu. Nah, kalau dibilang penjajahan gitu ya, penjajahan berarti sebenarnya ada biang keladinya nih. Biang keladinya itu siapa dan siapa yang dijajah gitu. Kalau tadi kan Kak Syahmi bilang yang terjadi di sana itu adalah Hamas yang dia berusaha untuk menjaga tanahnya mereka gitu. Karena yang terjadi memang sebenarnya seperti itu gitu, bahwa Israel ini adalah orang pendatang gitu, orang yang dia itu sebelumnya gitu, bukan orang yang asli sana. Betul. Gitu. Enggak, kan Yahudi itu kan dia tersebar di seluruh dunia sebelumnya kan. Dia itu nggak punya wilayah. Nah, kemudian setelah saat Perang Dunia itu orang-orang Inggris yang istilahnya memberikan dukungan kepada orang-orang Yahudi untuk punya wilayah gitu, dan itulah yang akhirnya bikin orang-orang Yahudi ini merasa memiliki tanah Palestina yang padahal orang-orang Palestina tuh udah ribuan tahun di sana, udah lama banget gitu kan. Bahkan digambarkan kalau di sana itu orang Palestina lagi pergi tiba-tiba tuh sampai rumahnya tuh bisa diambil sama orang Yahudi gitu. Nah, yang terjadi di sana itulah orang-orang Hamas itu, orang-orang Palestina adalah mereka itu sedang mempertahankan apa yang menjadi milik mereka gitu. Ada suara-suara sumbang yang mungkin kita pernah dengar gitu ya. Kalau nggak boleh loh kita membunuh orang-orang sipil pada dalam berperang. Bahkan dalam Islam itu nggak diajarkan, dan akhirnya itu malah memojokkan Hamas gitu. Kenapa? Karena pada saat itu 7 Oktober kemarin Hamas itu kan dia memulai penyerangan dengan melemparkan rudal atau bom gitu ya ke tengah-tengah penduduk sipil Yahudi yang lagi pesta pora, lagi konser gitu kan, lagi lalai-lalainya gitu kan, lagi menikmati dunia, tiba-tiba dibombardir gitu.
Nah, jadinya itu ada suara sumbang yang seolah-olah menyalahkan si Hamas ini gitu. Padahal sebenarnya kalau tadi Kak Syahmi bilang, boleh nggak sih kita menyerang seperti itu? Nah, dalam Islam itu sebenarnya diperbolehkan. Kalau dalam hukum secara asalnya, hukum asalnya menyerang penduduk sipil pada saat perang itu memang nggak boleh. Tapi kalau dalam kondisi yang memang mereka sebelum-sebelumnya Israel itu sudah sering menyerang orang-orang Palestina. Betul. Bahkan bukan orang tentaranya, bukan Hamas yang diserang, tapi emang orang-orang sipil gitu. Sebelum 1 bulanan ini gitu. Dan yang dilakukan sama Hamas itu adalah sesuatu yang tidak sepadan dengan yang selama ini sudah dilakukan Israel kepada mereka gitu. Jadi boleh nggak sih mereka melakukan perlawanan? Boleh gitu. Ya adab itu memang ada gitu kan. Bolehnya itu bukan berarti harus dilakukan, tapi itu juga nggak salah karena mereka dalam rangka untuk mempertahankan tanah mereka sendiri karena memang mereka sedang dijajah. Itu sebenarnya. Iya, berarti kan memang kalau misalnya tadi ya peperangan dalam Islam itu nggak boleh kita itu menyerang warga sipil, apalagi entitas Zionis ini kan beliau menyerang warga sipil sampai sekarang 11 ribuan korban, itu 9.000 diantaranya itu anak-anak dan perempuan gitu. Nah, itulah gitu, makanya kalau misalnya di dalam Islam itu nggak boleh. Nah, itu kan perilaku orang-orang Zionis ya Kak, Zionis atau Israel yang memang didominasi, mereka itu mengakui sebagai agama Yahudi. Bahkan mereka ingin menjajah Palestina itu kan karena mereka menganggap bahwa tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan. Nah, menurut Kak Syahmi nih, kita beralih lagi ke Kak Syahmi, apakah memang perilaku entitas Zionis Yahudi ini itu memang udah kayak bebel kayak gitu? Terus bagaimana gimana ya? Bagaimana kita itu kan sekarang memang kalau misalnya tadi kata Kak Elin itu kan penjajahan, genosida bahkan. Terus gimana nih kita sebagai kaum muslim yang memang punya kuasa sebenarnya tapi banyak yang diem juga gitu Kak. Nah, itu mungkin bagaimana fakta atau dari pendapatnya Kak Syahmi? Mengenai kaum Yahudi ya, atau kaum Zionis Israel ini, tadi kenapa Allah itu murka ya terhadap mereka? Sebenarnya kenapa Allah murka? Kita melihat dulu sejarah singkat dari mereka itu. Sebenarnya kaum Yahudi ini masih keturunan dari Nabi Yakub atau Nabi atau kalau misalnya di dalam Al-Quran disebut Bani Israel ya. Iya, betul. Nah, itu mereka masih keturunan dari Nabi Yakub atau kalau ditarik lagi kepada Nabi Ibrahim kan. Nah, tapi kenapa mereka melakukan kejahatan? Karena mereka sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik, tetapi kesempatan itu malah mereka tidak mempergunakan dengan sebaiknya kan, sehingga apa? Sehingga Allah itu murka dengan mereka, sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 78 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang artinya bahwa orang-orang kafir dari Bani Israel itu dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Dari ayat tersebut kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa kenapa Allah itu membenci mereka, kenapa Allah itu tidak menyukai mereka, karena mereka suka melampaui batas. Mereka itu mereka itu durhaka terhadap Allah, bahkan terhadap Rasul pun mereka yang tidak segaris keturunan dengan mereka pun mereka menentang atau memusuhi yang di luar dari etnis mereka. Nah, itu kenapa Allah itu tidak suka dengan mereka. Lalu selanjutnya itu, apakah kaum muslim akan dimintai pertanggungjawaban? Jelas, sangat jelas. Di dalam suatu hadis mengatakan bahwa ketika kita sudah meninggal, nanti semua anggota tubuh kita itu akan diam. Mulut kita itu akan diam, tetapi yang berkata atau berbicara itu adalah anggota tubuh kita sendiri.
Jadi yang akan dimintai pertanggungjawaban meskipun sekecil biji zarroh atau biji sawi yang kecil itu akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Jadi diamnya kita atau acuhnya kita terhadap saudara kita yang ada di Palestina ini, itu suatu saat akan Allah minta pertanggungjawabannya. Walaupun yang kita pernah dengar cerita burung pipit yang kepada Nabi Ibrahim, walaupun dia menyiram air dengan paruhnya, disiram, tetapi ada yang bilang, ngapain kamu nyiram pakai paruh kamu, toh api itu nggak akan padam gitu. Lalu si burung pipit ini bilang kalau misalnya setidaknya saya sudah melakukan usaha saya gitu, walaupun hanya sekecil ini, meskipun mungkin tidak bisa memadamkan api, tapi Allah tahu saya berpihak kepada siapa. Jadi jangan pernah berputus asa, jangan pernah kita itu berpikir bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini tuh tidak berguna. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat ketika sudah kiamat ya, ketika kita sudah tidak lagi di dunia ini. Ya mungkin itu. Oke, Masya Allah. Menyinggung ke pertanggungjawaban nih Kak, bahwa tadi ya diamnya kita juga kan akan dimintai pertanggungjawaban, acuhnya kita, bahkan kayak tidak pedulinya kita gitu. Mungkin aku juga mau tanya juga nih ke Kak Elin, melihat sekarang banyaknya juga negeri-negeri muslim nih Kak, bahkan mereka tuh punya kekuasaan, pemimpin-pemimpin negeri muslim sekarang yang kenapa sih kayak greget banget gitu, kenapa sih mereka tuh nggak ngirim pasukan gitu untuk mendukung atau membela juga Palestina atau di Gaza gitu, kenapa mereka juga pada diam, hanya berbentuk kecaman saja, bahkan tidak melakukan tindakan apa-apa gitu. Nah, itu kan pasti menyinggung tadi pertanggungjawaban gitu. Bagaimana nih pandangan Kakak melihat banyaknya para penguasa-penguasa muslim yang mereka sebenarnya punya kuasa untuk mengirimkan pasukan, mengirimkan bantuan apapun untuk bisa membebaskan Palestina, tapi mereka itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, gimana nih Kak pandangan Kakak? Oke, ini yang sering dibahas ya, kalau kita lihat kan unjuk rasa untuk Palestina ya di mana-mana ya. Di Indonesia itu ya aku yakin mayoritas orang Indonesia berpihak pada Palestina gitu. Nggak cuman di Indonesia yang mayoritas Muslim, yang kita tahu kan orang-orang Palestina itu mayoritas Muslim juga gitu ya, dan termasuk negerinya para nabi. Kalau kita lihat di Eropa misalkan atau di Amerika sekalipun gitu, masih banyak orang-orang yang dia tidak Islam gitu, bahkan kita bisa sebut biasanya kafir mereka gitu kan, tapi mereka juga berpihak ke orang-orang Palestina gitu. Nah, tapi yang uniknya adalah walaupun mayoritas manusia yang masih punya akal sehat itu berpihak pada Palestina, tapi pemimpin seluruh dunia yang ada banyak di rakyatnya itu adalah Muslim, itu nggak ada yang berani untuk berpihak kepada Palestina itu untuk mengirimkan bantuan yang itu bisa sepadan dengan apa yang Israel lakukan gitu kan. Kalau misalkan kita sebagai manusia, sebagai individu-individu yang memang nggak punya kuasa, kita nggak punya tank kan. Ya. Aku mahasiswa, alumni mahasiswa masih fresh graduate misalkan, itu aku nggak punya tank, aku nggak punya senjata gitu. Aku mengirimkan bantuan dalam bentuk materi gitu atau dalam bentuk doa, karena memang kesanggupan aku hanya sebatas itu gitu. Tapi kalau misalkan dia dalam sebuah negara yang dia punya militer di dalamnya, tapi hanya mengeluarkan kecaman, terus peringatan, terus apalagi ya hanya basa-basi kalau kita bilang gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa dibilang sebenarnya mengkhianati Palestina dan tidak bisa dibilang mendukung Palestina juga gitu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena kalau kita sadari sekarang, umat muslim itu terkotak-kotak menjadi berbagai negara gitu, menjadi kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok negara yang itu sibuk untuk memikirkan negaranya sendiri. Jadi kalaupun umat Islam banyak, tidak ada satu komando misalkan, atau tidak ada yang dia itu berani untuk maju atas nama akidah di sana gitu ya, itu nggak akan terjadi perlawanan gitu, karena mereka memikirkan negaranya sendiri nih. Yang dilawat itu bukan cuma sekedar Israel semata gitu, tapi memang Israel ini punya backingan. Kalau kita tahu kan, Israel itu punya
orang lagi ada negara yang bisa memberikan mereka dana gitu untuk menyerang Hamas itu, yang mereka mengakunya menyerang Hamas padahal yang serang anak-anak dan wanita gitu kan. Itu butuh dana yang besar. Dan mereka pun, Israel itu mengakui bahwa mereka itu sudah rugi sekian triliun gitu ya untuk melakukan penyerangan gitu. Nah, tapi ada sumber dana yang itu bukan hanya dari mereka gitu, tapi dari Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat ini menjadi negara yang ditakuti sama orang-orang di seluruh dunia, sama pemimpin-pemimpin di seluruh dunia. Dan akhirnya mereka bungkam terhadap permasalahan ini gitu. Kenapa? Karena mereka memikirkan negaranya dulu daripada negara yang lain kan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau menolong Palestina, misalkan dalam skala yang negara untuk mengirimkan pasukan, maka kita butuh suatu negara yang juga sepadan dengan Amerika itu ya. Amerika kan kita sekarang taunya dia jadi negara adidaya ya, negara yang kayaknya besar banget gitu. Bahkan mereka punya hak yang tidak dimiliki negara lain juga di PBB gitu. Jadi ya kalau misalkan mau untuk melawan mereka, memang butuh negara yang sepadan juga dengan mereka. Iya, jadi emang kendalanya di kita memang para pengusaha muslim tuh tadi ya banyak yang diam, bahkan tidak melakukan apa-apa, hanya sekedar donasi. Padahal mereka tuh punya kekuatan militer gitu. Itu kan nggak sepadan dengan apa yang dilakukan tadi Amerika. Bahkan beliau mengirimkan tentaranya, tank-tanknya, bahkan kayak donasinya juga gitu untuk menyerang Israel. Makanya kalau misalnya kata Kak Ailin tadi itu nggak sepadan, komunitas lawan negara-negara adidaya gitu loh. Betul. Nah sekarang tuh kan juga lagi rame nih Kak, kita itu lagi boikot produk-produk yang memang itu menyangkut paut tentang produk Israel atau produk Amerika gitu. Nah apakah memang Allah itu mengabarkan kepada kita untuk tidak bermuamalah dengan dengan orang-orang kafir itu Kak? Mungkin bisa dari pandangannya Kak Syahmi, silahkan. Iya, sebenarnya untuk muamalah sendiri Allah itu tidak melarang kepada siapapun selagi muamalahnya itu hanya masih bersifat duniawi. Jadi jika yang transaksi seperti jual beli memang tidak Allah larang. Tapi jika transaksi tersebut sudah mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, maka kita wajib membela nih. Sebenarnya muamalah pun itu meskipun diperbolehkan, tapi ada batasan-batasannya. Seperti kayak misalnya untuk boikot ya, selagi ada produk Muslim, produk yang masih halal, kenapa kita nggak menggunakan produk itu gitu? Dibandingkan kita harus membeli produk yang memang dinaungi oleh Zionis atau dinaungi oleh non-Islam. Kan lebih baik kita memperkaya orang Islam sendiri kan, dibandingkan kita memperkaya agama lain atau negara yang memang tidak menganut sistem Islam gitu. Kayak apalagi kan memang sebenarnya kan produknya bagi orang-orang barat, orang-orang kafir itu kan yaitu demokrasi dan kapitalisme. Iya, betul. Nah, yang salah satu perbedaan antara perekonomian Islam dengan perekonomian dari negara-negara yang seperti Israel atau Amerika, mereka menganut sistem kapitalisme. Memang mereka money oriented, adalah berpacu kepada keuntungan, hanya memposisikan atau memprioritaskan keuntungan kan. Beda dengan kita yang muslim. Kita muslim pun bahkan di dalam transaksi syariah dengan konvensional itu ada perbedaan, yaitu kalau kita sendiri, kalau misalnya konvensional sendiri, itu memang tadi yang seperti saya bilang, memang mereka mencari profit atau keuntungan. Tetapi kalau misalnya syariah, kita harus mengutamakan akad-akad yang sesuai dengan syariah atau yang sesuai dengan agama Islam kan. Karena nggak mungkin kita, meskipun kita nih mencari keuntungan, tapi ternyata malah keuntungannya itu kita dapat dengan cara yang tidak halal. Seperti mungkin kita menjual khamar, alkohol, rokok, itu kan memang adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan. Selain dari segi akadnya, barangnya pun juga harus yang diperjualbelikan adalah yang halal. Makanya itu saya bilang tadi,
meskipun Allah itu memperbolehkan kita bermuamalah, tapi harus sesuai dengan batasan-batasan yang sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Oke, Masya Allah. Jadi memang tadi ya sebenarnya perlu yang kita balik itu kan tadi dua sistem itu ya, demokrasi dan kapitalisme. Apalagi memang ada keuntungan di sana yang dia itu tidak memandang hukum syara. Iya, Jadi memang betul. ada pemisahan agama dan kehidupan. Dan di bahkan situ. mungkin barangnya pun yang diperjualbelikan tidak dilihat dari haram atau tidaknya. Mereka ya udah menjual barang apa aja, yang penting mendapatkan untung. Betul. Gitu. Ya, itu kan miris banget ya, Kak. Iya. Apalagi di dalam tadi ya, kita di dalam kungkungan kapitalisme atau sekulerisme yang memisahkan antara agama dan kehidupan ini, kita jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Boikot Iya. aja pun tidak berefek apapun bagi Israel ataupun Amerika gitu ya. Tetap aja mereka berbisnis untuk mencari keuntungan. Bahkan tadi Pak, negara-negara Muslim atau para penguasa Muslim juga banyak yang diam gitu. Oke. Sebenarnya tadi nyinggung nih Kak dari paparannya Kak Elin maupun Kak Syahmi bahwa tentang tadi sistem kehidupan ataupun hukum yang diterapkan saat ini kan memang tidak melindungi kaum muslim. Tadi bahkan para penguasa juga diam, kita juga cuman bisa, karena tadi yang kita bisa lakukan tuh cuman doa dan berdonasi mungkin sebisanya yang terbaik gitu. Karena kita juga nggak bisa untuk mengirimkan tank kepada mereka, kita nggak bisa ngirimin pasukan kepada mereka karena kita masih individu-individu gitu, bukan sebuah negara juga yang mempunyai kekuatan. Nah, dari mungkin nanti Omar yang berlanjut ke Kak Elin, bagaimana sih sistem kehidupan yang memang bisa melindungi kaum muslimin Kak? Karena saat ini tuh kita memang sedang tidak terlindungi. Kaum muslimin yang ada di Palestina genosida besar-besaran terhadap ibu dan anak, itu banyak yang diam dan hanya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Terus bagaimana Kak, apa yang kita butuhkan untuk bisa melindungi mereka ini gitu Kak? Silakan Kak Elin. Oke, mungkin Berat ya, Pak? agak berat ya, Mak. Tapi seberat-beratnya pertanyaan ini nggak seberat apa yang dialami sama saudara-saudara kita di betul sana. sih, Kak, ya Allah. Jadi ya ini masih sepele sebenarnya. Kita tinggal ngejawab dengan lisan kita. Iya. Kita tinggal ngasih tahu. Kita masih bisa duduk nyaman ya di sini. Ruangannya ber-AC kan. Masya Allah. Masih enak kita di sini gitu. Ya kita tinggal menyampaikan ke teman-teman kita aja nih. Ini bentuk upaya, salah satu bentuk upaya kita untuk mencerdaskan umat kan istilahnya. Nah, kalau bertanya lalu bagaimana supaya kita bisa melindungi atau bagaimana supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Palestina ini bisa terlindungi dan terjaga gitu ya. Menyambung dari Kak Syahmi yang tadi ya, kita sekarang lagi banyak boikot nih, ya kan? Kayak sampai ada fatwanya, iya, bener itu ya, banyak yang salah tangkep ya. Jadi seolah-olah bilang orang-orang tuh bilangnya gini, kayaknya bilangnya fatwa MUI itu bilang kalau produk Israel itu haram katanya gitu. Nah, kemudian ada klarifikasinya katanya bukannya produknya haram gitu kan, tapi yang diharamkan adalah mendukung segala produk, mendukung. Jadi ibaratnya kalau misalkan bisa beli yang lain mendingan yang lain gitu kan. Karena jadi yang dipermasalahkan itu bukan kehalalan dari produknya gitu, tapi asal muasal dari produknya itu, dan nanti keuntungannya akan ngalir ke Israel gitu kan ya. Tapi aku mengapresiasi sih ya teman-teman yang dengan girohnya memboikot produk-produk itu sampai katanya sahamnya itu turun drastis kan. Harga produknya itu di supermarket diterjun bebaskan karena nggak ada yang beli lagi gitu. Itu kan menunjukkan kalau sebenarnya solidaritasnya kaum muslimin di seluruh dunia gitu, terutama di Indonesia ini lumayan tinggi gitu. Mereka itu dengan kesadarannya sendiri itu ya apa sih yang bisa gue lakuin, ya udah gue boikot gitu produk-produk yang lagi nggak yang lagi dibilangnya ini menyumbang dana untuk Israel gitu ya. Nah tapi kalau misalkan kita lihat ini jadi ada suara sumbang juga gitu dari rakyat kita. Kenapa? Karena katanya yang kerja di sana itu orang Indonesia gitu. Itu. Ya kan? Nah, jadi bahasannya itu kalau misalkan kita ngomongin boikot memboikot ya, sebenarnya yang lebih urgent untuk kita boikot itu adalah pemikirannya. Kalaupun mau memboikot dalam bentuk produk, lebih efektif itu yang boikot adalah negara, dan berarti negara bersedia untuk menyediakan
pengganti Dari, substitusi dari produk tersebut. Tapi kan kenyataannya enggak sekarang kan. Gitu. Jadi orang dewek-dewekan aja. Kalau misalkan nggak bisa produk ini, beli produk yang lain gitu. Dan Tapi sebenarnya fatwa MUI itu sendiri pun mereka tidak akan mengeluarkan fatwa jika tidak ada masalah gitu. Jadi Iya. fatwa ada karena memang ini ada permasalahan nih yang harus gimana, yang harus diselesaikan. Apa solusi yang bisa dilakukan untuk saudara kita nih Palestina, ya salah satunya boykot tadi gitu. Tapi kalau kita lihat yang lebih urgent itu adalah bentuknya untuk boykot pemikiran. Betul. Bentuk boykot pemikiran apa? Pemikiran-pemikiran yang memang dari barat, pemikiran-pemikiran yang memang didukung sama orang-orang yang pro sama Israel, pro sama Amerika gitu. Karena ya kalau kita misalkan tadi Syahmi bilang, dunia sekarang mengadopsinya kapitalisme sekulerisme, dan itulah biang dari masalah yang sekarang bikin Palestina makin terpuruk, bikin Palestina makin jauh dari solusi. Itu karena memang sekarang sistem yang diadopsi sama dunia itu adalah sistem kapitalisme dan sekulerisme. Iya, betul. Jadinya umat itu bukannya bahkan pemimpin dunia gitu ya, bukannya mereka itu mikirin solidaritasnya mereka sebagai solidaritas bahasa itu bahasa sekuler gitu ya. Iya. Bukannya mereka mikirin persaudaraan mereka sebagai sesama kaum muslimin, tapi mereka memikirkan negaranya masing-masing, nasionalisme, state, nation state, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Nggak ada lagi dorongan akidah, gitu. Nggak ada lagi dorongan bahwa kita itu sama-sama satu tubuh, dan lebih parahnya lagi itu tanahnya kaum muslimin. Nggak ada yang merasa memiliki, dianggapnya itu punya Palestina. Jadi bukan orang Indonesia nggak merasa memiliki tanah Palestina, itu adalah tanahnya kaum muslimin gitu. Bahkan bukan cuma Palestina ya, seluruh negeri Syam itu kan punyanya kaum muslimin kan. Tapi nggak ada yang ngerasa orang-orang itu. Mereka ngerasanya kalau orang Indonesia ya udah punya wilayah orang Indonesia aja. Bahkan ada yang bilang, ngapain mikirin Palestina, orang negaranya sendiri aja masih Betul. masih Ada sengsara. Ada tuh di TV nggak? Iya, jadi dibilangnya kalau boykot itu akhirnya mensengsarakan rakyatnya sendiri. Indonesia. Ya sebagian sebenarnya benar gitu. Mengapresiasi antusiasme masyarakat untuk apa sih yang mereka bisa lakukan untuk mencegah Yahudi itu memborbardir Israel gitu. Tapi yang urgent adalah bagaimana kita menyadari sumber masalah adalah sekulerisme dan kapitalisme gitu, supaya orang-orang itu kalau misalkan mereka mencampakkan biang keladinya, pemikirannya yang akhirnya membuat Palestina itu tidak dirasakan dimiliki oleh seluruh rakyat, seluruh umat muslim di seluruh dunia gitu, maka ya Palestina insya Allah akan terjaga gitu. Berarti kan nanti pemimpin-pemimpin kaum muslimin di sekitarnya itu ya dia akan tergerak gitu untuk mengirimkan pasukan-pasukan gitu kan. Bayangin 2 miliar orang di dunia itu Supaya muslim gitu ya. baik ngelawan Israel, ngelawan Amerika yang segitu kecilnya. Kita nggak bisa apa-apa karena kita tuh ibarat sapu lidi yang lagi pecah, nggak diikat terus ada di mana-mana. Kita tuh nelayan lidinya. Sedangkan ada daun-daun yang berguguran dan kita nggak bisa nyapu daun itu karena kita terpecah di mana-mana. Kita butuh penyatuan, kita butuh satu pemikiran, satu naungan, satu ideologi yang sama, yaitu ideologi Islam. Masya Allah. Jadi emang kita itu tadi ya nggak bisa mengharapkan ke PBB juga yang katanya nanti ada gencatan senjata, minta tidak itu bisa. mustahil. Apalagi solusi dari yang ditawarkan itu kan two state gitu ya, membagi wilayah. Ini konflik yang harus diselesaikan dengan perdamaian katanya, membagi wilayah Palestina untuk Israel gitu. Ya tapi kan ngelihat aja itu mereka kalau dibilang ngebagi, yang ada mereka ngejajah. Nggak Iya, ada kalau kayak gitu. tetep Dan aja. itu harusnya diusir orang-orang itu. Tahu diri lah ya tamu, Iya, betul. jangan ngambil kamar utama gitu kan. Kalau ada tamu ngambil kamar utama kan kita juga kesel ya. Iya, usir aja ya. Iya, bertamu aja nggak boleh lebih dari 3 hari kan. Ini bertamu bertahun-tahun, bahkan ngusir yang punya rumah, gimana ceritanya? Iya, jadi Melunjak ya. melunjak. Makanya tadi ya kayak PBB atau kayak perdamaian gitu dan senjata itu bukan solusi. Tadi benar kata Kak Elin, kita tuh butuh penyatuan 2 miliar muslim loh. Itu seharusnya kita persatukan dengan ideologi Islam agar kita bisa mengirimkan pasukan. Jadi agar umat muslim di Palestina juga merasa terlindungi gitu. Jadi aku ingat banget yang kayak kemarin yang
di video anak kecil dia bilang mana Arab, mana kaum muslimin, seolah mereka tuh kayak berjuang sendirian, nggak ada perisai, nggak ada pelindung bagi mereka gitu. Nah itu kan memang mimpi kita ya, cita-cita kita. Mungkin aku tanya nih ke Kak Syahmi, kalau misalnya memang diberikan kesempatan untuk bisa menyuarakan ketidakadilan yang terjadi ini gitu, mungkin apa pesan yang akan Kak Syahmi berikan untuk bisa menyuarakan ke generasi kita nih, apalagi generasi masa depan juga yang mungkin Masya Allah bisa membebaskan Palestina, menyatukan suara kita, menyatukan pemikiran, perasaan maupun peraturan kita gitu dengan Islam gitu. Apa nih yang Kak Syahmi ingin berikan kayak saran dan pendapatnya untuk generasi kita gitu? Ya, baik. Jika saya diberikan kesempatan ya, pertama memang kita harus merebut kembali tanah Palestina itu. Betul, itu wajib. Tanah Palestina itu merupakan tanah yang sudah diberikan kepada umat Islam atau Muslim di seluruh dunia. Jadi siapapun, tidak peduli itu apakah dari Arab kah, dari negeri Qatar kah, dari manapun, itu wajib menjaga tanah Palestina selagi dia masih bernama Muslim. Betul. Selagi dia masih Islam. Jadi dengan apa? Dengan kita mengembalikan syariat-syariat Islam sebagaimana yang dulu pernah Rasulullah itu sabdakan, bahwa sekarang itu kita ingin ngomong seperti apapun agak susah. Karena memang karena memang kita itu tidak di bawah naungan sistem Islam. Banyak negara-negara bahkan yang mungkin memang mayoritas Muslim seperti di Indonesia. Tapi apakah sistemnya itu masih menggunakan sistem Islam? Tidak. Tetapi menggunakan sistem demokrasi. Yang mana sistem demokrasi itu pun sendiri mereka berafiliasi kepada Barat. Jadi meskipun kita menyuarakan contohnya yang kepada seperti Presiden Indonesia yang kemarin sempat ke Amerika melakukan negosiasi kepada Presiden Amerika Joe Biden itu, mereka menyuarakan bahwa ingin menghentikan gencatan senjata yang ada di Palestina atau di Gaza. Lalu apa tanggapan presidennya itu? Gak ada sama sekali. Bahkan mereka ada yang bilang si Presiden Amerika itu mengalihkan isu pembicaraan yang disampaikan dari Presiden Indonesia. Nah dari situ kan kita bisa lihat seperti PBB, seperti UNESCO, seperti kesehatan dunia, mana nggak ada bentuk keterlibatan mereka sama sekali untuk untuk Gaza atau untuk saudara kita yang ada di Palestina. Mereka bahkan diam, meskipun kita tahu bahwa mereka adalah hukum internasional. Seharusnya yang lebih berhak menghentikan ya mereka. Karena apa? Karena udah persatuan dunia, tidak boleh ada yang namanya perperangan. Tapi kenapa mereka tidak kembali lagi? Kenapa mereka tidak berhenti atau tidak menyuarakan kepada Palestina? Karena mereka itu bukan sistem Islam gitu. Jadi kita harus kembalikan dulu bagaimana sistem Islam yang sesungguhnya, yang bisa betul-betul menjaga kaum muslimin dan para tanah-tanah kaum muslimin agar tidak dijajah lagi oleh para kaum kafir atau Zionis Yahudi. Seperti itu. Masya Allah. Jadi mungkin itu ya yang bisa kita kasih saran gitu kepada generasi, bahwa tadi benar, kita tuh nggak bisa lagi ngarepin dukungan-dukungan dari negara-negara yang non Islam, negara-negara Barat gitu. Bahkan orang-orang yang menyuarakan hak asasi manusia aja mereka diam, nggak bisa berbuat apa-apa gitu, karena ya tadi gitu kita juga nggak punya perisai gitu. Makanya balik lagi nanti ke Kak Elin gitu. Jadi apa nih Kak, upaya apa yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi untuk benar-benar generasi ini tuh terjaga aman serta memiliki kemuliaan dan kemakmuran dan kesejahteraan yang paripurna, terutama untuk para ibu dan generasi saat ini. Nah, mungkin juga bisa nih Kakak jabarkan juga langkah-langkahnya agar upaya kita itu bisa terwujud dengan optimal itu seperti apa Kak gitu. Silakan Kak Elin. Oke. Tentang langkah-langkah kita ya, kira-kira apa yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan apa yang kita lakukan, jangan sampai itu terbatas di Palestina aja. Aku ingat sama statement gini ya, ada yang bilang gini,
persoalan Palestina itu bukan persoalan agama katanya gitu. Jadi kita melihatnya itu harus dari sisi kemanusiaan. Nah, sedangkan kalau kita ngelihat dari sisi kemanusiaan, yang muncul adalah rasa iba, kasihan, nggak tega gitu ya. Ya, aku yakin memang kebanyakan orang akan melihat dari sudut pandang itu gitu. Kalau dia bukan Muslim, ya yowes, ya memang fitrahnya manusia kan, nggak tega ngelihat anak kecil dibombardir atau perempuan yang tidak salah terus ada tuh yang videonya aku lihat, dia bentuknya kayak rudal yang tembakan ke tubuh, habis itu ntar dia bisa mencabik, memotong-motong tubuh yang ditargetkan itu diambil dari tubuh perempuan gitu. Itu targetnya perempuan gitu. Nah, yang muncul ada rasa iba kalau kita bergeraknya dengan rasa kemanusiaan gitu. Tapi aku ingat sama video Hussein Al-Ghaza. Ya, Muhammad Hussein Al-Ghaza itu kan dia jurnalis yang udah lama tinggal di Palestina, di Gaza itu. Dan kemarin baru dievakuasi. Ini aku lihat videonya sekitar 2 pekan yang lalu mungkin. Beliau sudah lama tinggal di sana, sudah belasan tahun katanya gitu. Tapi baru pertama itu yang merasa paling berbahaya, separah itu gitu katanya kan. Nah, kemudian ada pesannya yang menurut aku itu ngena banget gitu ya. Kita jangan sampai ngelihat orang Palestina itu dengan mata kasihan. Kenapa? Karena justru mereka lah orang-orang yang sebenar-benarnya Muslim itu di sana gitu. Mereka yang sedang menjaga tanah mereka, gitu. Tanah kita juga itu di sana. Dan harusnya kita ngelihat mereka itu sebagai pahlawan. Ya kita bantulah dengan akidah kita gitu. Kita bantu dari atas dorongan akidah. Kalau Muslim dia masih melihat sebagai isu kemanusiaan, wah belum cukup. Nggak cukup gitu. Bahkan kita harus melihatnya dari kacamata iman, harus ngelihatnya ini permasalahan agama. Tanah di sana adalah tanah kaum muslimin yang memang harus diselamatkan, itu dengan cara yang sesuai dengan Islam. Cara yang sesuai dengan Islam bagaimana? Ya kalau tadi kita bahas bagaimana Amerika menyokong Israel gitu kan, dan Amerika itu adalah negara adidaya, maka kita butuh negara adidaya yang bisa menyaingi adidayanya Amerika gitu, yang bisa sepadan dengan Amerika gitu. Betul. Dan Islam punya sistemnya gitu, yang kita sebut dengan sistem khilafah gitu. Dalam khilafah itu dia akan menyatukan berbagai negeri kaum muslimin yang sekarang terpecah belah, memikirkan negaranya masing-masing gitu. Arab dengan bendera-benderanya yang masih mirip itu masih warnanya sama semua gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya ada dari sejarahnya juga ada campur tangan dari kafir barat kan. Betul. Untuk memecah belah itu gitu. Dan bagaimana kita menawarkan solusinya, ya berarti solusinya adalah dengan Islam. Bagaimana menyatukan kaum muslimin di seluruh dunia dalam satu naungan, yaitu naungan khilafah. Dengan adanya khilafah, maka orang-orang muslim yang ada 2 miliar itu, bayangin 2 miliar itu kan banyak banget ya. Nolnya itu ada berapa dia? Ada 9, banyak ya, 12 apa? Ya itu ada banyak gitu. Nah, misalkan 1%-nya aja dari 2 miliar itu dijadikan tentara, 1% itu sedikit kan? Itu kira-kira orang Amerika atau Israel ngelihat itu pasti ketar-ketir gitu. Yang mereka aja sekarang udah punya rudal, udah punya bom, itu masih ketakutan ngadepin anak kecil. Apalagi 2 miliar Muslim di seluruh dunia disatukan dalam satu naungan. Wah, ketar-ketir mereka, makin takut lagi mereka. Nih sekarang mereka aja takut sama bocah. Kan dibilang, gambarkan dipakai pampers gitu ngadepin Hamas. Saking takutnya ngadepin Hamas yang padahal peralatannya nggak secanggih mereka gitu kan. Nah, gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah menyadarkan umat bahwa kita itu butuh satu naungan yang sama gitu ya, yang pemikirannya sama, yang ideologinya sama, ideologinya berbasis Islam, bukan berbasis kapitalis sekuler yang sekarang kita banyak pakai gitu ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mendakwahkan ke teman-teman kita dengan sosmed kita gitu ya. Jangan berhenti share tentang Palestina. Dan berhenti kita share tentang Palestina, dan kita juga jangan berhenti untuk nge-share solusinya. Kalau sekarang orang cukup dengan kemanusiaan, memberikan bantuan, donasi gitu ya, maka kita juga harus jangan lupa kita nge-share bahwa solusinya adalah persatuan kaum muslimin di bawah naungan khilafah, yang kemudian akan adanya jihad untuk menolong teman-teman kita, yang saudara-saudara kita yang ada di sana. Oke, Masya Allah banget nih, makin serius makin
Insya Allah ya, tapi kita keterbatasan waktu, jadi mungkin tadi ya yang kita bisa tangkep pada podcast sesi hari ini, memang generasi ke Palestina saat ini sedang merasa sendiri, anak-anak dan bahkan perempuan banyak yang menjadi korban, tapi kita nggak bisa apa-apa, karena benar tadi kata Kak Syahmi ataupun Kak Elin, kita itu lagi terpecah belah, kita nggak punya persatuan, kita juga banyak penguasa-penguasa muslim juga yang diam gitu, makanya tadi perlu adanya persatuan, jangan lelah untuk mendakwahkan, jangan lelah untuk nge-share juga solusi bahwa hanya khilafah lah yang bisa mempersatukan umat muslim dan bisa mengirimkan pasukan jihad untuk bisa membebaskan Palestina di sana. Oke, Masya Allah banget nih diskusi kita pada hari ini. Mungkin kita closing statement dulu dari Kak Syahmi, mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan. Baik. Closing statement dari saya, mungkin kita kembalikan lagi umat Islam itu seperti pada zaman Rasulullah, menyatu dan bersatu di bawah naungan Islam yang kafah, di bawah syariat-syariat Islam yang dia itu memang tidak terpengaruhi oleh sistem-sistem yang ada pada saat ini, yang non muslim, yang kafir, itu kita tinggalkan, mulailah kita menganut sistem Islam yang sempurna, yang kafah. Mungkin itu dari saya. Oke, Masya Allah banget ya closing statement dari Kak Syahmi, memantik kita juga untuk terus semangat memperjuangkan Islam kafah gitu. Mungkin closing statement dari Kak Elin, Kak silahkan. Oke, closing statement dari aku ya, kita sebagai kaum muslim nggak cukup melihat ini sebagai isu kemanusiaan gitu, dan kita juga bukan berarti aku mengecilkan orang-orang yang berdonasi atau yang memboikot gitu ya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita harus berdoa buat saudara-saudara kita di sana. Kita mengirimkan bantuan juga dalam bentuk materi, dalam bentuk pertolongan-pertolongan yang lain gitu ya. Tapi kita juga jangan sampai melupakan solusi yang hakiki untuk permasalahan Palestina ini. Bahkan bukan hanya solusi untuk Palestina gitu ya, tapi juga solusi untuk saudara-saudara kita yang ada di Uighur, yang ada di Rohingya gitu kan, yang ada di berbagai belahan dunia, yang sekarang memang umat Islam itu tidak punya satu naungan gitu, tidak punya satu kepemimpinan, yang kalau misalkan mereka terzolimi bingung mau cari kemana gitu. Maka solusi bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia dan Palestina, itu adalah bagaimana kita mengembalikan khilafah Islamiyah yang menjadi satu kepemimpinan untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia gitu. Maka dengan adanya khilafah ini kita menjadi punya pelindung gitu, kita punya junnah, kita bisa menjalankan syariat Islam secara sempurna gitu. Oke, Masya Allah banget ya tadi closing dari Kak Syahmi ataupun Kak Elin, bahwa benar solusi Palestina itu bukan hanya sekedar donasi ataupun sekedar boykot, walaupun memang itu yang kita bisa, nggak apa-apa gitu, tapi tadi kita juga jangan lupa untuk solusi-solusi yang memang hakiki untuk membebaskan Palestina secara real, yaitu memperjuangkan kembali persatuan umat muslim di bawah naungan khilafah. Jadi mungkin itu podcast kita pada hari ini. Terima kasih Kak Syahmi, Kak Elin telah memperluangkan waktunya untuk ikut podcast pada hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dari aku mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa sahabat Megapolitan News Forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.